Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, di sini kita akan menjelaskan tentang apa itu algoritma ya, kemudian flowchart dan pseudokode ya dalam kuliah teknik teknologi informasi dalam bidang teknik kimia ini ya. Jadi kita meskipun orang teknik kimia akan belajar tentang bagaimana sih sebuah teknologi informasi itu diterapkan ya di bidang teknik kimia ini. Oke, di sini topik kita adalah tentang bagaimana representasi atau menunjukkan ya algoritmik sederhana dalam bentuk flowchart dan pseudokode. Jadi kita ambil yang sederhana saja. Tujuannya dalam pembelajaran ini adalah kita akan menjelaskan ya pengertian dari algoritma ya, pengertian dari algoritma dan representasinya ya, bagaimana kita merepresentasikan algoritma itu ya, merepresentasikannya seperti apa, bagaimana, kemudian kita mengenal simbol-simbol ya, simbol dan aturan ya dalam flowchart. Flowchart ini adalah salah satu cara untuk merepresentasikan algoritma ya, memvisualisasikan. Kemudian kita juga akan belajar tentang bagaimana menuliskan sebuah pseudokode sederhana ya yang mengikuti alur dari algoritma itu ya. Jadi dari algoritma belajar tentang flowchart ya. Algoritma belajar tentang ini, kemudian flowchart, kemudian pseudokode. Lalu kita menyusun flowchart dan pseudokode untuk suatu permasalahan nyata. Berarti ini nanti kita apa? Contoh kasus ya, contoh kasus yang sederhana, yang mudah. Oke, di sini kita perlu tahu atau kita perlu penjelasan ya, mengapa kok kita harus belajar tentang algoritma ya. Kenapa perlu belajar tentang algoritma ya? Dalam teknik kimia kita tahu ya, banyak sekali proses yang mana harus mengikuti suatu urutan langkah tertentu ya, urutan langkah yang itu biasanya adalah urutan langkah yang logis ya, urutan langkah tertentu, dan itu harus urutan langkah yang logis. Contoh misalnya kita mau menghitung komposisi campuran, bagaimana cara menghitung komposisi campuran? Tentunya ada langkah-langkahnya itu ya kan. Kemudian bagaimana menghitung suhu reaksi atau mengatur suhu reaksi, itu juga ada langkah-langkahnya. Bagaimana menentukan waktu pemanasan, itu juga ada langkah-langkahnya tentunya ya. Kemudian kita perlu tahu bahwa algoritma itu ya sangat membantu kita dalam berpikir ya, dalam langkah-langkah yang sistematis ya, secara sistematis. Jadi bagaimana kita berpikir langkah demi langkah dalam menyelesaikan suatu masalah ya secara sistematis ya. Nah, itulah yang kita sebut dengan algoritma urutan ya. Nah, kita perlu tahu bahwa komputer yang canggih itu dia hanya mampu melakukan apa yang diperintahkan secara logis dalam bentuk kode program ya kan, kode program. Yang mana urutan kode program itu tentunya berada dalam urutan yang secara logis mengikuti algoritma. Jadi ini benar-benar sangat apa ya, komputer hanya bekerja sesuai algoritma, begitulah ya. Dia sesuai algoritma. Sehingga kita perlu tahu itu atau perlu mempelajari tentang algoritma. Apa itu algoritma? Nah, kalau kita definisikan, algoritma itu adalah merupakan serangkaian langkah logis dan urut ya. Langkah logis dan urut yang terangkai gitu kan, untuk menyelesaikan suatu masalah, sebagai cara untuk menyelesaikan suatu masalah. Misal ini ya, contoh yang paling mudah, ini mudah sekali. Misalnya
bagaimana urutan membuat kopi itu ya, langkah-langkah membuat kopi. Bagaimana urutannya? Langkah pertama, siapkan gelas ya. Langkah pertama ini siapkan gelas sendok. Masukkan 2 sendok kopi. Kemudian tuangkan air panas. Kemudian aduk. Kemudian sajikan. Itu urutannya ya. Ada nggak nih kira-kira yang punya urutan yang lain selain itu? Bisa juga ya kan, misalnya langkah pertama siapkan ya kan. Siapkan gelas dan sendok, langkah pertama itu. Kemudian ada juga langkah kedua. Wah, saya suka siapkan airnya dulu ya kan, tuangkan air. Ya. Tuangkan air panas ya kan. Tuangkan air panas. Baru langkah ketiga, masukkan kopinya ya kan, kopi bubuknya. Masukkan kopi bubuknya. Masukkan 2 sendok kopi bubuk. Kemudian yang keempat baru diaduk ya kan, diaduk rata ya, diaduk sampai rata. Baru kemudian disajikan. Mungkin ada juga yang punya algoritma yang berbeda ya kan. Ada yang disiapkan gelas, tuangkan ini kopi, kemudian sajikan, nanti diaduk sendiri gitu. Jadi itu algoritma ya. Satu langkah-langkah logis. Apakah ini cukup logis? Langkah ini ataukah ini yang lebih logis? Ya, tentunya itu akan menentukan kualitas dari kopi yang dibuat itu nanti. Ya kan? Langkah-langkah itu kan akan menentukan hasil ya kan. Nah, untuk merepresentasikan algoritma itu kita bisa sajikan dalam 2 model, misalnya ya dalam bentuk flowchart ya, diagram alir yang menggambarkan langkah-langkah itu diwujudkan dalam bentuk simbol ya, simbol dan panah atau aliran langkahnya. Kemudian bisa juga dalam bentuk pseudokode. Pseudokode itu algoritma tadi kita bahasakan dengan bahasa yang mirip program. Jadi kayak bahasa program. Tetapi bisa dibaca manusia, berarti masih juga menggunakan bahasa manusia ya. Jadi pakai bahasa manusia, bukan kode program ya. Jadi ini bukan kode ya, bukan kode. Masih pakai bahasa manusia tapi mirip program. Makanya kita sebut pseudokode ya. Jadi hampir menjadi kode. Pseudokode itu nyaris atau hampir menjadi kode. Berarti untuk menjadi kode dia sudah mudah, langsung tinggal ditranslate ke kode, ke coding. Kalau algoritma tadi masih langkah-langkah, masih sebuah urutan proses ya yang logis. Itu. Nah, tentunya flowchart itu ada simbolnya, ada simbol. Nah, di sini kita kategorikan dalam flowchart dasar itu ada 5 ya. Yang pertama kita kategorikan terminator, itu ada tujuannya adalah untuk start dan end ya. Ini awal dan akhir proses. Kemudian ada yang masuk kategori proses ya. Itu berupa langkah perhitungan atau tindakan ya, tindakan atau perhitungan ya. Langkah tindakan atau perhitungan. Kemudian ada input output atau I/O, ini untuk memasukkan dan menampilkan ya, masuk dan tampil data ya. Kemudian ada juga decision. Decision itu pencabangan ya atau keputusan ya, yang nanti akan menentukan alur ya atau tidak ya. Kemudian ada arrow atau arah aliran proses. Kayak apa itu bentuknya? Kita bisa lihat di sini. Nah, ini start dan stop ya bentuknya. Nomor 1 ini start stop. Kemudian ini proses ya, segi 4 begini. Kemudian input output bentuknya kayak gini ya, jajaran ginjang ya. Kemudian ini decision, ini ketupat decision. Biasanya nanti akan membentuk suatu pertanyaan lalu memunculkan jawaban ya atau tidak. Nah, tentunya ya akan punya proses sendiri ya, di sini tidak akan punya jalur proses sendiri. Jadi itu semacam decision ya, satu buah pengambilan keputusan. Kemudian konektor itu kalau misalnya kita membuat algoritma yang panjang ya, satu halaman nggak cukup, kita beri konektor angka 1. Lalu konektor di halaman yang 1 kita sebut 1, berarti ini 1 yang di sini menunjuk ke 1 yang di sana ya kan. Berarti sambungan di situ ya kan.
Kemudian ada flow line ya, garis panah begini menunjukkan aliran. Lalu ada preparation ya, ini kalau kita perlu satu langkah penyiapan ya, penyiapan data atau apa begitu ya. Jadi ada preparation, loading suatu ya persiapan sebelum masuk ke suatu langkah. Preparation. Gambarnya seperti itu. Ini contoh ya, simbol-simbol dasar. Nah, nanti kita akan gunakan itu ya. Contoh ini kita punya flowchart seperti ini. Punya algoritma ya, langkah-langkah, berarti kan algoritma. Kita buat menjadi flowchart ya. Seperti apa ini flowchartnya? Berarti mulai. Ini mulai ya, mulai di sini. Nah, seperti ini. Kemudian input ya, kita input panjang dan lebar. Nah, input kan bentuknya gini ya kan. Kemudian kita hitung luas ya, luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, bentuknya kotak seperti ini, luas. Kemudian tampilkan luas ya, tampilkan luas, tampilkan luas. Nah, nanti bentuknya segi jajaran ginjang seperti ini. Lalu stop, selesai ya. Jadi di sini stop, berakhir di sini. Nah, ini bentuk flowchartnya ya, ini bentuk flowchartnya. Kalau tadi ini langkah-langkahnya dalam algoritma, lalu divisualisasikan dalam bentuk flowchart. Nah, lalu pseudokodenya bagaimana? Pseudokodenya ini adalah representasi dari algoritma tadi itu ya, flowchart ini kita representasikan dengan algoritma apa, dengan pseudokode ya, dengan sebuah kode yang mirip program tapi masih bisa dibaca manusia, berarti pakai bahasa manusia. Tapi langkah-langkahnya sudah hampir sama dengan langkah-langkah program kan gitu kan. Nah, di sini ya, tujuannya adalah untuk menjembatani antara logika manusia dengan bahasa pemrograman ya, jadi menjadi penghantar di situ dia. Nah, di sini nanti kita gunakan apa? Aturannya. Gunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang mudah ya, langkah sebutkan gitu kan. Kemudian pakai indentasi ya, indentasi itu misalnya kita punya langkah apa, blok, langkah pokok di sini, langkah utama, lalu di dalamnya ada sub-sub langkah ya kan. Nah, ini kan kayak indent ya, indentasi, jadi ada sub gitu, menunjukkan blok perintahnya ya kan. Kemudian kita buat perintah berurutan, kalau ada selection pakai if then, pakai loop ya, kalau ada loop gitu. Nah, contoh pseudokode misalnya untuk program algoritma tadi, misalnya kita punya nih input panjang ya kan, kemudian input lebar, lalu hitung luas. Luas sama dengan ini, tampilkan. Ini belum kode, ini masih pseudo ya, masih bahasa manusia. Kalau kode kan input variabel P ya, panjang misalnya. Input variabel L kecil ya, sebagai lebar, lalu luas L sama dengan panjang kali lebar. Nah, ini kan kodenya kan. Lalu tergantung, kalau kode tergantung bahasanya, bahasa apa yang dipakai, bahasa MATLAB atau bahasa, kalau MATLAB kan ada begini ya kan. Misalnya tergantung bahasa yang digunakan, Python atau bukan. Kemudian tampilkan, bisa pakai perintah print atau write ya kan, write L gitu. Jadi ini bahasa kodenya, ini kode programnya. Ini kode program, ini pseudo kode, pseudo ya kan, pseudo kode, pseudo kode. Berarti ini hampir seperti kode ya kan, hampir menjadi kode program. Namanya pseudo kan, hampir menjadi kode program. Jadi kalau diterjemahkan ke kode program ya mudah ya kan, tinggal codingnya apa bahasanya kan, tinggal disesuaikan. Ini contoh ya, misalnya kita punya misalnya masalah yang kontekstual dengan teknik kimia misalnya ya. Bagaimana menghitung volume larutan berdasarkan massa zat terlarut dan konsentrasinya ya. Dengan rumus perhitungannya seperti ini ya kan. Ini misalnya konversi ya, nggak bisa dipakai juga nggak apa-apa, massa per konsentri. Lalu buatlah flowchartnya dan pseudokodenya ya, berdasarkan langkah-langkah tersebut. Nah, gimana itu caranya? Buat flowchart ya untuk kasus berikut. Kemudian untuk latihannya tentu ini coba dibuat ini ya, tentunya sama dengan langkah-langkah tadi ya kan. Misalnya input
input atau masukkan ya. Kalau algoritma kan masih pakai bahasa langkah-langkah ya kan, masukkan massa dan konsentrasi, kemudian hitung ya kan, hitung volume dengan rumus massa per konsentrasi, tampilkan volume kan gitu kan. Kalau pseudokode berarti input massa, input konsentrasi, lalu volume sama dengan bla bla bla, itu rumusnya. Kemudian tampilkan ya kan, tampilkan volume kan gitu. Pseudokodenya begitu ya. Itu mudah lah ya, mudah ini bisa dilakukan ini. Nah, maka nanti untuk latihan ini ya silahkan dikerjakan di Sepada. Kita beri tugas untuk menghitung massa zat terlarut jika diketahui volume larutan dengan konsentrasi molaritas ya, bukan menghitung tapi membuat flowchart dan membuat pseudokodenya ya kan? Pseudokode. Gunakan flowchartnya ya, langkah input sampai proses ya, dari start sampai stop gitu ya. Oke, seperti itu ya materi kita ini, cukup sederhana, mudah, bahwa algoritma adalah suatu dasar berpikir logis dan sistematis ya. Kemudian algoritma bisa diwujudkan atau flowchart itu adalah sebuah langkah visualisasi dari algoritma. Jadi flowchart itu visualisasi dari algoritma. Sedangkan pseudokode itu adalah detail ya, detail dari flowchart itu kita transisikan ke bahasa pemrograman yang masih bisa dibaca oleh manusia, berarti pakai bahasa manusia tapi menuju ke langkah-langkah program ya. Kalau ini kan langkah-langkah penyelesaian, langkah-langkah proses. Kalau ini langkah-langkah yang bisa dipahami program ya, tapi masih pakai bahasa manusia. Tentunya dengan pelatihan yang baik, algoritma ini akan menjadi mudah lah ya kita kuasai. Bahkan kalau perlu dalam menyelesaikan berbagai masalah kita harus gunakan itu ya, menyusun langkah-langkahnya. Bagaimana nih langkah-langkahnya? Itulah algoritmanya. Lalu kita selesaikan menjadi sebuah flowchart. Lalu kalau mau diprogram berarti tinggal dibuat pseudokode dan bahasa pemrogramannya.